kami ini adalah orang yang kecil. Mereka lagi dari bangsa Bani Israel, adalah bangsa muda. Jangan-jangan belum menyampaikan apa yang diinginkan sudah ditangkap. Dan ini adalah tabiat ketakutan yang kemudian yang terjadi pada manusia. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, qala la takhafa innani idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Musa bagaimana menghadapi Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan. Kalian katakan kepada mereka, kepada Fir'aun, qawlan layyinan. Katakan kepadanya perkataan yang lembut, yang halus, yang tidak langsung menohok atau tidak langsung menjatuhkan atau kemudian tidak langsung menaikkan tensi pembicaraan. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, kata Ibnu Jarir, di sini ada dua pengertian. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, pengertian pertama atau tafsir yang pertama adalah bahwa lihatlah apakah dia mau mengingat, apakah ia mau yatadakkar, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, aw yakhsha, atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian sehingga meninggalkan apa yang ia telah lakukan, meninggalkan kezaliman yang ia telah lakukan. Pendapat yang kedua mengatakan di sini la'allahu yatadakkaru aw yakhsha, bahwa di sini agar, maknanya adalah agar, kait agar. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha, agar dia kemudian yatadakkar, dia kemudian teringat kesalahannya. Aw yakhsha, atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia kemudian meninggalkan kesombongannya dan kezaliman yang ia telah lakukan. Kata Ibnu Taimiyah, yatadakkaru itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang beriman ketika ia dinasihati. Yaitu orang-orang beriman, fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Maka peringatkanlah, karena sesungguhnya adzikr, peringatan itu adalah akan bermanfaat bagi orang-orang yang yakhsha, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina taqaw idza massahum syaitanu tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang-orang beriman ketika dia digoda oleh syaitan, maka kemudian dia mengingat, langsung mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hum mubsirun, maka pada waktu itu kemudian dia kemudian melihat jalan yang lurus. Jadi orang yang kemudian terjatuh pada jalan yang bengkok, kemaksiatan, maka dia dianggap buta karena tidak melihat jalan. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha, kata Ibnu Taimiyah, adapun al-yakhsha ini adalah kepada orang-orang yang kemudian melanggar batas, melakukan kemaksiatan. Mudah-mudahan dengan peringatan yang diberikan itu dia kemudian menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian dia meninggalkan apa yang ia lakukan dari kemaksiatan, dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Kemudian di sini kita melihat Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan metode kepada Musa alaihissalam dan Harun itu untuk berkata lembut. Bahkan kepada Fir'aun. Fir'aun ini adalah orang yang paling zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, paling zalim kepada manusia. Namun disuruh untuk menyampaikan kebenaran itu dengan lembut, dengan strategi, dengan kemudian pelan, tidak langsung keras. Dan ini adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada Tuhan, kepada jalan Tuhan dengan hikmah, bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, dan tutur kata yang baik. Kadang-kadang nasihat itu sama isinya, tetapi cara penyampaiannya salah, maka dia akan
mendapatkan perlakuan yang berbeda. Dua orang menyampaikan satu nasihat yang sama, satu diterima, satu tidak. Ini tergantung dari cara menyampaikan. Namun memang bisa ditolak semua, bisa. Tetapi kita harus menempuh jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bil hikmah, dengan bijaksana, dengan perkataan yang bijaksana. Wal mau'izatul hasanah, dan kemudian memperingati dengan baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kemudian kalaupun harus berdebat, kita berdebat dengan sesuatu yang substantif, bukan sesuatu yang objektif. Atau kita berdebat dengan ilmiah, maksudnya dengan ada hujjah, bukan debat kusir atau mirak. Kalau mirak, kita tinggalkan perdebatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menafsirkan sendiri qaulan layyina, perkataan yang lembut ini di dalam surah An-Nazi'at. Fahallaka ila an tazakka, dalam surah An-Nazi'at, fahallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maukah engkau aku tunjukkan maukah engkau membersihkan dirimu, engkau bertobat dari apa yang engkau telah lakukan. Zakah itu membersihkan diri. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, maka nanti aku akan tunjukkan caranya menuju Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkataan yang sangat lembut, yang sangat halus. Kemudian datang langsung, apa yang kau lakukan itu adalah kesyirikan besar. Ini adalah uslub yang tidak dianjurkan di dalam berdakwah, kecuali kalau memang sudah hal tersebut berada dalam kekuasaan kita, berada dalam tanggungan kita, berada dalam ruang lingkup kita yang kita bisa di situ melakukan perubahan dengan tangan. Namun uslub dakwah aslinya adalah dengan lembut. Maka suatu ketika Khalifah Al-Ma'mun rahimahullah ta'ala datang ke Mekah, kemudian ada seseorang menasihatinya dengan keras. Khalifah Abbasiyah menasihatinya dengan keras. Ma'mun kemudian mengatakan, lasta khairan min Fir'aun wa lastu afjar min Musa. Faqala Allah ta'ala li Musa wa Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Kata Khalifah Al-Ma'mun, kamu ini tidak lebih baik dari Musa, dan saya juga tidak terlalu jahat daripada Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala saja mengatakan kepada Musa untuk berkata kepada Fir'aun itu dengan perkataan yang lembut. Padahal Fir'aun itu sudah pada puncaknya kesombongan dan kezaliman. Maksudnya di sini Fir'aun saja, kemudian kalau kalian mau nasihati itu Musa disuruh untuk berlemah lembut, apalagi saya. Maksudnya dia tidak lebih, mungkin ada kesalahannya, ada, karena dia khalifah pada waktu itu, ada kesalahannya. Tetapi kemudian kita harus menasihati dengan lembut, memberitahukan dia. Semoga dia kemudian mengingat apakah saat ini atau suatu saat dia kemudian teringat dengan nasihat itu. Karena tidak semua orang bisa menerima nasihat pada saat itu. Ada yang kemudian berpikir beberapa hari, ada yang mungkin dia teringat setelah 1 tahun. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sudah menjalankan tertib atau menjalankan metode-metode yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu kita menasihati di dalam agama ini dengan baik, dengan cara yang baik, dengan mau'izah, nasihat yang baik. Kalaupun kita berdebat yang wajar saja, tidak membawa masalah-masalah yang lain. Karena ada orang kemudian berdebat, kemudian berbicara tentang lawan debatnya itu dengan hal-hal yang lain, mungkin dengan sifatnya pernah dia mengungkit kesalahannya. Begitu kadang-kadang orang kalau sudah mau menang debat sembarang dia ungkit, atau debat kusir sembarang asal ada jawaban. Nah, maka ini tidak dianjurkan di dalam syariat Islam. Maka dakwah asalnya metodenya adalah dalam ayat itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bil hikmah, dengan bijaksana, dengan perkataan yang baik, kemudian mau'izah hasanah,
menasihati juga, memberikan ayat-ayat ancaman pun dengan baik, cara kita lembut menyampaikannya. Dan kemudian kalau terjadi perdebatan, kita berdebat saja pada hal-hal yang ilmiah, yang sesuai dengan ilmunya, ada dasarnya. Kalau sudah dia melawan dengan perkataan asal-asalan dia menjawab, maka tinggalkan saja mereka, karena itu adalah sesuatu yang mira adalah debat kusir. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha qala rabbana inna nakhafu 'alaina an yafruta qala rabbana inna nakhafu 'alaina inna nakhafu an yafruta 'alaina aw an yatagha. Ya Allah, ya wahai Rabb kami takut jangan sampai dia menangkap kami sebelum kami menyampaikan perintah, menyampaikan nasihat tersebut. Dalam ayat lain Musa mengatakan, inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Saya pernah bunuh anggotanya, kaumnya, yang sampai saya langsung ditangkap. Atau walahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun. Saya punya dosa. Saya pelanggaran, saya DPO di kerajaannya Firaun, yang sampai saya kemudian dibunuh sebelum menyampaikan nasihat. Allah Subhanahu wa taala menjamin, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u. Jangan pernah takut. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian berdua pernah takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian, saya mendengar perkataan kalian, mendengar perkataan Firaun. Wa ara, dan saya melihat perbuatanmu, saya melihat tempatmu, dan saya melihat tempatnya Firaun, saya melihat perbuatan Firaun, dan saya melihat ini adalah ma'iyatul khassah. Ma'iyatul khassah ini kepada orang-orang beriman. Ma'al mu'minin, ma'as sabirin, ini adalah ma'iyatul khassah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi orang-orang mukmin, kebersamaan dalam pertolongan, pengawasan, penjagaan. Adapun ma'iyatullah secara umum, Allah Subhanahu wa taala melihat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Artinya ini ma'iyatullah. Secara umum Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan, melihat apa yang kita lakukan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut ma'iyatul ammah. Adapun kepada orang beriman, ma'iyatul khassah adalah penjagaan, pertolongan, dan kemudian peneguhan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu kepada Musa dan Firaun, sehingga kepada Musa dan Harun, maka itulah yang membuat dia kemudian tegar menuju istana Firaun, dan kemudian masuk menasihati Firaun laknatullah alaihi. Ada beberapa percakapan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Insyaallah kita sampaikan besok. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sarapan. Andalan nih. Ya, alhamdulillah. Ini Jumat berkah, ada kegiatan di masjid, yakni sarapan pagi, sarapan Jumat. Alhamdulillah. Ini kegiatan sudah berjalan sekitar 2 tahun lebih, alhamdulillah. Ini setiap Jumat. Mudah-mudahan kepada Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini bisa menghubungi bagian Depsos atau Abu Kois atau Isal untuk pendanaan kegiatan sarapan pagi ini setiap hari Jumat insya Allah di Masjid Nurul Iman.
Enggak sih, Hah? bagus sih. Iya bagus kalau misalnya. Tergantung sih gimana. Kalau bagus saya nanti orang nonton saja. Ya, kan perlu kasih kali kau sendiri jatuh. Kau baca ini. Para kau hobi komputer. Tadi misalnya. 3 orang aja. Saya mau dibelikan anu kamera insyaallah. Harusnya dimodali. Gol. Mana orang yang dia ya? Ya. Itu sekalian. Ya, sekali lagi kami sampaikan kepada para pemirsa penonton bahwa ini adalah kegiatan Jumat Berkah di Masjid Jami Nurul Iman. Insya Allah setiap Jumatnya. Kegiatan ini sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dengan izin Allah. Dan kepada Bapak atau Ibu serta ikhwah sekalian yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini, bisa menghubungi Depsos bagian sosial Abu Kois atau Icat. Misalnya nanti kami akan lampirkan di kolom komentar untuk donasinya. Cari dana dulu. Tambah-tambah donatur untuk sarapan biar jalan terus. Di masalah paham. Ada manusia yang belajar terus. Apa ini bubur? Dia bubur Manado itu bagus. Ini banyak kayaknya bikin. Bubur mana? Ini bubur ini. Ya, cocok. Setuju sih itu. Patah putus tas. Cek apa-apa. Dia kan setelah lagi masyarakat tinggal lagi kapan? Saya ini sudah memang. Kalau mau pulang. Ini masih saudara-saudara semua. Alhamdulillah. Ini bagian dari siar melalui dunia maya. Karena saya penontonnya sampai ratusan juga, jadi alhamdulillah. Makanya saya mudah dikasih juga peralatan yang memadai untuk menyiapkan terus kegiatan-kegiatan dakwah. Tadi ceramahnya saya lihat sampai 150 orang dengar ceramahnya. Sekarang memang ya kita harus ikuti perkembangan zaman untuk Ini dakwah. bangunan masjid yang sekali Ya namanya pemerintah. 2 miliar. Nah, demikian kami siarkan dari Masjid Jami Nurul Iman Mandiri Tomoni. Terima kasih terima kasih kepada penonton yang sudah singgah di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.